agar ketika pengajian berlangsung, kita dapat bersama-sama mengikuti pengajian yang insya Allah malam ini kita akan mendapatkan sharing pengalaman terkait dengan bagaimana cinta seperti itu, J. Bagaimana cinta, kemudian untuk narasumber kita pada malam hari ini, di laptop atau di handphone itu sudah ada satu akun Zoom dengan dua narasumber begitu. Jadi beliau merupakan eh, Bapak Cahyo Hendro Atmoko STP dan juga Ibu Mahsunah STP. Dan untuk pengajian pada malam ini, Ahad malam biasanya kita banyak untuk berdiskusi seperti itu. Jadi bagi Bapak dan Ibu jamaah yang ingin berdiskusi tanpa harus menunggu sesi diskusi nanti, Bapak dan Ibu jamaah juga langsung bisa untuk menuliskan pertanyaan pada room chat. Dan nanti moderator akan membantu untuk membacakan pertanyaan tersebut. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengajian dengan tema Cinta Menjadi Energi Penguat untuk Sembuh yang disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Cahyo Hendro Atmoko STP dan juga Ibu Mahsunah STP. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Monggo Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Isnawan, Bapak Ibu sekalian di jajaran PWM Jogja maupun PWA DIY. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi barangkali kalau disampaikan sebagai kami memberikan ilmu barangkali kurang tepat, tapi lebih pasnya ya tadi disampaikan oleh Mas Moderator, Mas Irwan tadi, bahwa lebih pada posisi share pengalaman, share informasi, karena pada hakikatnya memang terkait dengan COVID ini tidak bisa semuanya memang mengacu pada teori. Kadang kita dinasihati untuk tidak panik, bahwa kemudian lebih tenang itu akan meningkatkan imun. Nah, semua itu ketika sudah terjangkit ke kita memang sulit untuk melogikakannya. Jadi lebih pada kita terbawa pada suasana yang ada itu, seperti itu. Jadi dalam kesempatan malam hari ini barangkali Bapak Ibu sekalian, kami mungkin perspektifnya lebih pada mungkin pengalaman pribadi sebagai penyintas, yang saya sendiri memang termasuk kategori yang sedang menuju ke berat itu dan masuk rumah sakit, sedangkan istri mungkin nanti perspektifnya lebih sebagai pihak yang merawat orang yang sakit kemudian berpotensi terpapar sakit itu. Jadi mungkin lebih ke arah ke sana. Dan memang tidak pas juga bahwa pengalaman kami ini akan menjadi satu rujukan yang bisa digeneralisir ke semuanya. Mungkin nanti bahwa masing-masing akan punya kondisi yang berbeda-beda, tapi setidaknya dengan banyaknya pengalaman, banyaknya share dari banyak pihak, dan perspektifnya lebih pada peningkatan peningkatan pada sisi psikologisnya, penyiapan mental, barangkali itu yang lebih penting. Kalau pada sisi aspek medisnya, aspek pengobatan pada sisi apakah itu dengan terapi, dengan kondisi herbal ataupun pengobatan yang sifatnya dengan pengobatan obat-obatan kimia, mungkin lebih ada yang pas untuk menyampaikan, karena nyatanya sampai hari pun juga banyak kondisi yang sifatnya debatable seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jadi ini bermula dari kondisi pada saat peningkatan COVID yang tinggi di bulan Januari, Desember Januari. Sebenarnya kami ini termasuk keluarga yang memang berhati-hati, bahkan istri saya termasuk kategori paranoid. Nanti paparan secara detail mungkin dari sisi istri, dari Bu Mahsunah kan lebih banyak menyampaikan. Karena kalau saya sebagai pasien, Pak Isnawan, mungkin cenderungnya ya pasien tuh aleman, manja, ngerepoti, yang seperti itu, yang terjadi kan seperti itu. Jadi justru yang lebih panik adalah keluarga yang kemudian
bingung harus seperti apa. Itu yang mungkin nanti banyak dipaparkan. Jadi kalau saya sendiri memang dari tracing yang ada, saya dapatkan COVID itu justru dari Jogja, Pak. Bukan saat saya dengan keluarga sedang ke Jogja, tapi saya sendiri pas ada perjalanan bisnis ke Jogja yang kemudian ternyata kolega yang saya temui terpapar dan sampai meninggal dunia. Nah, ini kemudian berdampak pada saya pribadi seperti itu. Kondisi yang saya rasakan ketika memang terpapar itu memang kondisi yang berat yang secara fisik ya. Jadi saat itu pada awal Januari saya rasakan kondisi pusing yang berat sekali, pusing kemudian berlanjut terus sampai kemudian tidak bisa makan, tidak bisa tidur, mual, kemudian batuk keras, mulai arah tidak bisa membau seperti itu. Jadi kondisi yang cenderung memburuk sampai 11 hari saya di rumah belum mendapatkan kesempatan untuk masuk rumah sakit. Nah, karena ketika waktu itu ya tekad kita isolasi mandiri seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak mudah untuk menyatakan isolasi mandiri itu. Seperti itu. Ini yang kemudian saya kira mungkin nanti Bu Mahsunah bisa menceritakan lebih lanjut seperti apa yang terjadi saat itu. Karena yang saya rasakan saya hanya butuh dokter, saya butuh segera diobati, saya pengen bisa makan. Berat badan saya turun sampai 9 kilo saat itu. Jadi kondisi yang memang langsung drop. Nah, ini yang memperparah memang nafsu makan yang tidak ada dan kondisi yang tidak bisa istirahat. Kita tidak bisa tidur ternyata seperti itu. Jadi kalau kemudian masih ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa orang sakit yang di-COVID-kan, bahwa COVID itu tidak ada, kami mengalami sendiri dan kemudian juga di seputaran kita, apalagi pada hari-hari ini yang praktis memang yang terlihat adalah berita duga di WA group, di media sosial kita itu ya berseliweran berita duga itu. Bahkan dalam hari Minggu kemarin, dari Kamis dan hari Jumat, saya tuh punya kondisi kawan yang berturut-turut meninggal karena COVID semuanya itu. Jadi praktis masih kita berinteraksi, masih berharap kawan itu sembuh, ternyata juga kondisi yang parah seperti itu. Itu mungkin sebagai pembuka dari saya, Bapak Ibu sekalian, Pak Isnawan, saya mungkin tidak banyak menyampaikan karena secara detail barangkali nanti Bu Mahsunah bisa menyampaikan secara runtutannya, barangkali seperti itu. Monggo. Matur nuwun Pak Cahyo. Iya. Betul sekali Ibu. Pada saat kami terpapar COVID itu sama kondisinya dengan sekarang. Pada saat sedang tinggi-tingginya, tapi mungkin memang tidak separah yang sekarang. Pada saat itu kami tidak menyangka dengan semua protokol yang sudah prokes yang sudah coba kami jalankan. Saya termasuk paranoid, suami tiap hari selalu saya ingatkan harus bawa masker, harus bawa hand sanitizer, jangan lupa ini itu. Bahkan setiap pulang ke rumah itu ya seperti kata orang-orang itu disemprot disinfektan, saya juga melakukan itu gitu. Jadi sudah level paranoid sampai anak-anak itu kadang-kadang ya sangat ya protes gitu. Ibu kenapa jangan terlalu paranoid kayak gitu. Itu juga mempengaruhi mental saya ketika kemudian ternyata suami terpapar. Terus terang saja pada saat itu ketika ada surat dari lab bahwa ternyata suami itu positif, saya langsung mengurung diri di kamar. Semalaman itu saya nangis, jujur aja saya nangis. Saya bingung harus bagaimana, karena sebenarnya jujur saya takut gitu. Ada pada posisi energi negatif yang paling rendah. Saya ketakutan, saya juga termasuk saya merasa bersalah karena pada saat itu kebetulan kami juga baru pulang dari Jogja ya.
Jadi dan memang anak-anak selama proses itu dari Maret sampai Desember itu kan jenuh ya di rumah aja. Jadi mereka itu minta jalan-jalan. Tapi saya yakin bahwa kami sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat gitu. Dan kami nggak pernah kemana-mana. Setiap kami diminta teman untuk datang, ayo main ke sini, main ke situ. Saya selalu bilang kondisi seperti ini kita tidak usah ketemu dulu karena memang kita menjaga semuanya gitu. Nah, ketika suami kemudian terpapar dan kondisinya memang parah dan kebetulan suami itu punya komorbid batu ginjal. Jadi beliau itu pertama kali yang beliau rasakan itu sakit ginjalnya dulu. Saya pikir ya memang ginjalnya yang sakit gitu. Dan pada saat itu saya memang tidak berani untuk membawa ke rumah sakit sehingga saya langsung menghubungi beberapa teman yang dokter minta obat dan sebagainya. Kok beberapa hari itu seperti itu berulang-ulang tidak sembuh, berkali-kali ke klinik juga tetap tidak membaik. Kemudian terakhir itu dokter menyampaikan begini, Pak coba swab ya, siapa tahu ternyata ini COVID gitu. Nah benar ketika kemudian ternyata itu COVID, saya justru yang drop karena kan otomatis ya kayak apa ya, apalagi pada saat itu di WA grup itu ada banyak orang yang diceritakan meninggal dan sebagainya. Saya ini siap enggak gitu. Jadi posisinya saya itu seperti orang ketakutan. Aduh, saya siap enggak ditinggal 3 orang anak seperti ini. Itu yang saya rasakan. Jadi semalaman saya nangis, kemudian saya nggak mau diganggu siapa-siapa. Anak-anak saya minta untuk isolasi di kamarnya masing-masing. Ayahnya bahkan tidur di luar, terus kemudian saya di kamar menangis. Ya istilahnya, kenapa harus kami? Gitu. Kesalahan kami apa seperti itu. Cuman saya berpikir, saya kan seorang ibu, seorang istri. Jadi biasanya itu ya, di mana-mana itu semua berpusat pada seorang ibu. Kalau ibu itu ada pada posisi rendah, posisi tidak berdaya, apa jadinya keluarga. Gitu. Nah kemudian bismillah saya harus bangkit. Nah kebetulan sebelum kami terpapar itu, kami itu sempat mendatangi teman sahabat yang juga sakit. Saya itu bersama anak saya habis mengantar obat dan makanan untuk teman yang sedang sakit gitu. Itu sehari setelahnya saya dan suami dulu ya, suami yang terpapar. Tapi sebenarnya saya sendiri posisinya juga sedang tidak sehat. Kebetulan pada saya itu yang diserang lambung. Jadi saya itu bersamaan dengan suami sakit itu, saya seminggu itu tidak bisa makan. Ya saya pikir mah saya kambuh karena saya memang punya penyakit mah juga. Jadi makan saya cuma makan jeruk, makan pisang seperti itu. Tapi saya nggak pernah menduga saya juga terpapar gitu. Jadi begitu suami drop, saya kemudian ya sempat kelimpungan juga. Semalam itu saya nangis semalaman. Setelah itu paginya saya harus bangkit. Nah, saya harus bangkit karena anak-anak butuh saya, suami saya juga butuh saya. Walaupun saya sakit, saya harus bangkit. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya mencoba mencari pertolongan. Dan alhamdulillah mungkin Bu Lia ada di sini, Bu Mazia Amalia. Beliau itu kami punya teman majelis dikdasmen ya, berempat kami di Cilegon ini. Pertama yang saya hubungi teman-teman di grup PDA dikdasmen. Pada saat itu barusan juga kami bertemu gitu. Jadi pada hari Senin. Jadi suami itu tesnya hari Kamis, hari Senin posisi saya sudah nggak sehat, kami bertemu. Ada rapat yang memang harus dikondisikan pada saat itu. Saya ngomong, Mbak, Mas Cahyo positif. Saya yakin sebenarnya teman-teman ketakutan ya, karena pada saat itu saya juga ketemu gitu.
di belakang saya sebenarnya teman-teman itu ketakutan, tapi Masya Allah luar biasa, teman-teman tidak menunjukkan perasaan takut itu, tapi justru supportnya yang luar biasa. Ini yang saya katakan bahwa cinta itu ada di mana-mana. Bu Masia kemudian menghubungi Pak Bambang dari relawan MCCC. Bu Bambang atau Pak Bambang mungkin ada di Zoom ini. Dokter Aven juga, Masya Allah, terima kasih atas segala supportnya. Jadi saya panik, kemudian saya minta pertolongan. Mereka lah orang-orang yang luar biasa sudah membantu saya yang tadinya ketakutan, tapi mencoba bangkit, mendapat support yang luar biasa. Itu teman-teman semua, bahwa jangan kita kemudian menarik diri. Ketika kita sakit seperti ini, memang jalan satu-satunya kita butuh pertolongan. Apalagi pada saat itu kita harus isolasi mandiri. Kita nggak boleh keluar. Satu-satunya jalan kita harus mencari pertolongan. Nah itu, siapapun yang paling dekat dari kita, itulah yang kita mintai pertolongan, dan itu luar biasa. Kemudian setelah minta pertolongan ke teman-teman, saya juga kemudian diminta untuk menghubungi Satgas COVID. Ya saya lakukan karena itu emang satu-satunya jalan untuk membantu kami mendapatkan pelayanan yang optimal gitu. Apalagi kemudian dari hari ke hari suami itu bukan makin membaik tapi makin drop gitu. Nggak mau makan, dibikinin bubur nggak masuk, kemudian buah juga nggak ada yang masuk. Saya makin ketakutan seperti itu. Nah kalau nggak ada support dari orang-orang di sekitar kita, apalah jadinya kami gitu. Nah kemudian ternyata itu nggak cukup support. Kemudian saya mencoba begini, ketika support dari teman-teman sekitarku, saya tetap aja ketakutan karena memang intinya awalnya saya itu paranoid orangnya. Bagaimana saya membangkitkan semangat saya tetap mau dan mampu bertahan. Kemudian saya melakukan katarsis ya. Ini juga sebenarnya berat. Saya juga agak malu sebenarnya di medsos ya, karena memang apalagi pada saat itu COVID itu ibaratnya kayak penyakit aib ya, aib dan kutukan lah, orang-orang itu bilang kayak gitu. Itu salah sendiri, makanya disuruh di rumah aja nggak mau kan, seperti itu. Kita sebenarnya takut juga disalahkan oleh teman-teman semua, tapi saya butuh itu. Nah, mana yang harus kita lakukan, teman-teman? Apa yang bisa mengurangi beban itu? Kalau menulis bisa mengurangi beban, lakukanlah. Kemudian saya menulis. Alhamdulillah jadi sebuah buku. Ya ini, ya. Tulisan saya itu kemudian oleh salah satu penerbit diminta. Nih. Di sini juga Pak Isnawan menjadi salah satu narasumber. Terima kasih Pak Isnawan atas bantuannya membantu saya menyusun buku ini. Jadi gitu. Yang kedua, lakukan apa yang membuat kita terlepas dari beban itu. Pertolongan sudah, kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Karena apa? Ketika beban kita berat, kita sakit gitu ya, terus kemudian suami juga sakit, sementara mungkin mencari pertolongan dan sebagainya juga tidak mudah. Kita harus mengobati diri kita sendiri, itu yang saya lakukan. Suami juga begitu suami juga sudah masuk rumah sakit, beliau itu tidak mau diganggu oleh orang-orang di sekitarnya. Ya biasa ya, ketika saya sudah katarsis, kemudian orang-orang tahu, biasanya kemudian telepon, mencoba ada gitu. Berkali-kali saya harus menerima
telepon, menerima ya ucapan apa ya namanya semangat, terus empati, simpati seperti itu. Ya, saya mencoba untuk ya karena ini adalah katarsis yang sudah saya lakukan ya harus menerima itu. Tapi begini, tidak semua apa yang sudah dikatakan orang itu harus kita terima. Awalnya mungkin kita andapkan dulu, ya mereka memberi perhatian kita itu wajar gitu ya. Nah itu yang saya lakukan. Apa yang bisa saya terima, saya terima. Apa yang tidak bisa saya terima, saya endapkan seperti itu. Dan ketika suami nggak mau gitu, satu-satunya orang yang dia terima cuma saya gitu. Ketika di rumah sakit, apa beban dia bersama dengan orang-orang yang ya ibaratnya sekarat ya lebih berat dari suami saya. Awal-awal dia nggak langsung dapat tempat perawatan hanya di IGD, bertemu dengan orang-orang yang sakitnya lebih berat, ternyata lebih berat dari beliau. Padahal beliau itu merasa bahwa beliau itu sudah sangat berat, ternyata ada yang lebih berat. Itu sempat memunculkan perasaan aku ingin pulang gitu, pokoknya aku harus pulang. Nah itu beban tersendiri buat saya. Dan itu apa lagi-lagi support teman itu luar biasa. Seperti itu. Saya yakin teman-teman juga mengalami kondisi-kondisi berat seperti ini. Tapi yaitu obat yang bisa kita lakukan itu hanya dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan itu yang kita lakukan. Awalnya kita takut, kita paranoid, kita marah itu wajar karena memang kata ahli itu otak kita memang pada saat ketakutan ya otak kita itu langsung memang apa ya yang dikeluarkan itu ya gitu marah, kemudian ya mengeluarkan energi-energi itu dari dalam diri kita. Nah itu ya kalau kita mau mengeluarkan keluarkan aja karena memang daripada kita pendam itu juga akan menurunkan imun kita, menurut saya begitu. Nah setelah suami ada di rumah sakit, kemudian saya menjadi tumpuan teman-teman, kalau ada apa-apa juga ke saya, suami butuh apa-apa juga ke saya, padahal sementara saya sendiri itu juga posisi sakit. Terus anak saya yang pertama juga ternyata positif gitu kan. Berat, tapi kita harus yakin, kita harus bangkit. Nah, dan dengan support dari teman-teman, saya terima semua support itu bagian dari apa? Memberi energi positif kepada saya. Yang bagus saya masukkan ke dalam tubuh saya, kemudian yang tidak bagus perlahan saya endapkan atau bisa saya buang seperti itu. Dan alhamdulillah luar biasa. Ternyata ketika kita mampu bertahan gitu ya, istilahnya pikiran-pikiran kita yang kita jalankan itu teman-teman yang baik-baik itu akan datang pada kita. Support itu luar biasa, berdatangan makanan, berdatangan suplemen, dan kita harus yakin itu. Jangan malu untuk meminta tolong, jangan malu untuk mengatakan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, tentu saja ya yang pertama-tama kepada teman-teman atau saudara yang memang ya sangat dekat kepada kita itu ya seperti itu ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, begitulah dan yang paling penting ini pasrah ya. Itu akhirnya memang di buku juga saya ini kan saya mendapatkan sharing dari teman yang tentang ini video dari Ari Ginanjar Agustian itu. Nah itu benar-benar apa merasuk ke dalam diri saya. Oh iya benar. Jadi ketika energi negatif itu datang, coba kita ini usir pelan-pelan. Kemudian kita hadirkan, kita mencari energi yang positif. Coba kita melihat video-video yang apa memberi support kepada kita seperti itu. Mudah-mudahan
lama-kelamaan yang datang ke kita itu adalah support positif gitu ya. Jadi kemudian saya menerima semua itu ya. Satu-satunya jalan yang terbaik adalah kita ikhlas ya. Itu jadi ikhlas dan pasrah. Mungkin kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, termasuk jangan juga menyalahkan diri kita sendiri. Ini adalah murni ketentuan Allah. Kita bagian dari yang diberi kenikmatan. Ternyata kita menjadi salah satu prajurit Allah yang harus berperang melawan, ya kalau ibaratnya perang ini musuh kita adalah COVID, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi salah satu prajurit itu, dan kita harus bertahan. Seperti kata teman, bagaimana kita bisa bertahan itu gitu. Lihatlah, kalau suami saya kan melihat saya gitu, kasihan istri saya belum, kalau nanti saya tinggal istri saya ternyata nggak kuat gitu ya. Kalau saya melihat anak-anak saya, kalau anak-anak saya nanti tanpa saya bagaimana, seperti itu. Jadi apa yang membuat kita bersemangat untuk sembuh itu harus kita lakukan. Jadi sering-sering berdialog dengan Allah, mengungkapkan segala perasaan kita. Betul itu ya, ternyata COVID ini mengajarkan kita banyak hal, kita menjadi sangat dekat gitu. Kalau ibaratnya sebenarnya Allah itu cemburu, sangat mencintai kita, tapi mungkin pada saat-saat tertentu kita lalai dan pergi meninggalkan Allah. Dengan adanya ini kita menjadi tarik kembali untuk kembali mengingat bahwa ada Allah nih yang harus menjadi tujuan utama kita gitu ya. Sering-sering menarik nafas agar kita ketika memutuskan segala sesuatu itu tidak gegabah. Kan mungkin ya banyak teman-teman yang share ke kita, apa aja di share, kemudian kan kita mana yang harus kita percayai, mana yang harus kita ikuti gitu. Nah, kita jangan lupa juga untuk mencari sumber info-info yang valid gitu. Di mana itu? Ke dokter. Kalau misalnya harus ke dokter, kita ke dokter. Termasuk begini, kemarin saya itu setelah suami terpapar, saya kan belum tahu kalau ternyata saya sama anak-anak juga terpapar. Nah, ketika anak yang pertama saya ternyata kemudian anosmia, waduh, berarti ini kemungkinan anak saya terpapar. Jadi setelah suami di rumah sakit itu saya sempat rapid antigen. Ternyata kami negatif. Ya saya pikir kami tidak terpapar. Nah, itu ternyata kan negatif palsu ya. 3 hari setelah tes itu ternyata anak saya yang pertama itu anosmia. Nah, akhirnya oleh teman kami diminta untuk swab ya. Nah, setelah swab ternyata saya dengan anak saya yang pertama positif. Nah, itu sempat juga saya drop karena apa? Oleh teman-teman saya diminta untuk isolasi keluar karena kita harus menyelamatkan yang 2 orang ini. Anak saya kan ada 3. Yang 2 orang ini jangan sampai ikut terpapar. Nah, gimana saya justru kalau saya keluar dari rumah saya makin stres karena membayangkan anak saya yang 2 orang ini harus gimana, walaupun ada Mbak asisten di rumah saya tetap nggak yakin, anak-anak tetap butuh saya. Akhirnya saya hubungi teman-teman dokter, apakah saya boleh tetap isolasi mandiri di rumah walaupun ada anak-anak yang negatif, dan alhamdulillah saya disupport teman, nggak masalah Mbak, asal lakukan protokol dengan ketat ya. Yaitu satu-satunya yang saya lakukan, kita walaupun di rumah kami pakai masker, kemudian kami tidak bertemu. Jadi sedih sebenarnya, satu rumah tapi kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Kebetulan yang paling kecil itu 7 tahun. Dia itu kalau sebelum tidur tuh harus mendengarkan saya mendongeng, bercerita, terus kemudian saya harus nyanyi sholawatan gitu. Tiba-tiba dia tidak mendengarkan suara saya, itu sedih banget gitu ya. Nah, bagaimana kita harus bisa keluar dari itu, dan alhamdulillah anak-anak sangat kuat ya, dan memang
awal-awal juga kami sering mengajak diskusi anak-anak tentang apa itu COVID, sehingga mereka cukup punya ini ya, punya ilmu, jadi pengetahuan tentang bagaimana mereka tidak boleh bertemu dengan orang-orang yang punya positif, sedang positif COVID. Nah, seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Intinya yang terakhir itu tadi, kita harus memancarkan dan menerima energi cinta dari siapapun yang memang peduli sama kita, ya. Yang pertama, kita cintai diri kita sendiri, tidak menyalahkan dan tidak dan mampu memaafkan. Jadi kalaupun kita merasa saya terpapar nih karena saya habis apa gitu, tadi saya nggak buka masker atau sebagainya, coba yang seperti itu kita maafkan ya. Mungkin memang kita bersalah dan akhirnya kita terpapar itu ya apa ya, sunatullah ya. Memang kalau kita istilahnya ndablek ya otomatis kita akan mendapatkan apa yang sudah kita lakukan itu. Nah, ya kita mencintai diri kita sendiri. Jangan menyalahkan dan harus memaafkan diri kita sendiri. Yang kedua, menerima energi cinta dari orang lain. Bersedia dan membuka diri pada hal baik yang datang dari luar dan mengabaikan hal yang buruk yang bisa membuat emosi kita negatif. Memang nggak mudah. Teori itu memang gampang ya, tapi ya begitu. Kita harus menjalani dulu, baru kita bisa melihat itu sebagai hikmah. Dan yang terakhir, meyakini bahwa Allah itu mencintai kita. Musibah yang datang itu menarik diri kita dan mulai menjauh dari Allah untuk kembali mendekat kepadanya. Mungkin begitu yang bisa saya sharing sesuai dengan pengalaman, dan alhamdulillah pengalaman itu sudah saya bukukan biar menjadi monumen. Ternyata kami pernah menjadi bagian dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan teman-teman yang ada malam ini juga tetap semangat berjuang untuk sembuh. Insya Allah pasti sembuh ya. Dan jangan ragu untuk meminta tolong pada sahabat, pada teman, pada kerabat, karena memang kita butuh pertolongan orang lain. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Pak Cahyo, mungkin ada Pak tambahan? Masih Bapak Ibu sekalian, selengkapnya seperti itu tadi yang disampaikan oleh Bu Masunah. Lebih pada perspektif ketika menghadapi COVID seperti apa. Kalau dari pasien udah diurusi dokter Pak Isnawan, udah masuk rumah sakit udah pasrah gitu ya. Tapi justru yang genting adalah ketika keluarga yang ditinggalkan, kebetulan terpapar. Bagaimana kemudian masalah yang detail-detail kadang-kadang kita tidak pikirkan logistiknya, masalah obat-obatan, masalah bahkan interaksi loh. Ketika tidak bisa keluar tuh ya kita menahan diri semua untuk tidak keluar. Kalau kemudian kita AB, pikirannya bahwa kita juga berpotensi untuk membawa itu kemana-mana seperti itu. Karena saat ini yang kita lihat juga trennya seperti itu, orang menyembunyikan karena tidak ingin diperlakukan ya seperti di ini ya, diperlakukan di karantina itu, tidak boleh mana-mana, diawasi dan sebagainya. Tapi ya sebenarnya memang harus dengan kesadaran sendiri bahwa itu harus menahan diri, tidak kemana-mana. Makanya barangkali sih kita di Lasismu dan MDMC itu di Banten kita gerakkan dengan ini Pak, ambulan untuk jemput pasien itu. Saya merasakan betul ketika saya pulang dari rumah sakit, waktu itu saya bingung harus seperti apa. Akhirnya saya cuma telepon kawan-kawan coba dikirim sama mobil. Jadi mobil dikirim ke saya, jadi saya nyetir sendiri, dikawal dengan mobil di belakangnya, seperti itu. Karena saya khawatir saya belum negatif, jadi ada potensi untuk menularkan. Nah, sementara kan kalau jemput harus nyiapin baju hazmat dan sebagainya. Saya diantar ke rumah sakit oleh MDMC,
dengan baju hazmat seperti itu. Jadi kondisi-kondisi yang memang justru dibutuhkan saat ini adalah support, backup katanya dengan di luar rumah sakit, kondisi-kondisi di luar rumah sakit. Kalau saat ini kan mungkin justru lebih parah lagi ketika oksigen ya, ketersediaan oksigen yang menjadi isu saat ini. Nah, ini yang tadi banyak disebut oleh Bu Sunah katanya dengan bantuan teman dan sebagainya memang pada akhirnya jamaah lah atau mungkin bisa saya sebut sebagai komunitas bahwa kita komunitas sepak itu tetangga kita, komunitas kita di organisasi, saya alumni, kemudian yang pasti di Muhammadiyah juga support seperti itulah. Ini karena jejaring-jejaring ini yang kemudian dibutuhkan karena ya praktis ketika kita terpapar kita menjadi stuck, kita mau keluar tidak keluar kita butuh kondisi support itu yang sebenarnya akhirnya katanya dengan bahwa ada potensi penyebaran itu ketika pasien yang sudah positif, kami tidak menyebutkan terkait dengan masalah bagaimana secara medisnya, itu mungkin lebih ada pakarnya, tapi justru kesiapan mental ini, kesiapan sikap yang lebih memberikan solusi untuk semuanya, karena memang kalau sudah kita AB ya mungkin akan kemana-mana itu loh, karena waktu itu di kantor saya juga bukan dari saya, tapi justru dari yang lainnya. Ada satu kantor itu tim saya ada 10 orang mungkin yang kena itu. Jadi ya karena ada satu yang kena tapi dia tidak merasa kena sehingga kemudian dari situlah mudah menyebar mana-mana. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Irwan, kami kembalikan kepada moderator. Monggo silahkan Pak Irwan. Baik. Matur nuwun Pak Cahyo dan Bu Masuna atas sharing pengalaman terkait dengan COVID yang sudah dijalani seperti itu. Mohon izin, sampai sekarang saya masih tidak bisa mengaktifkan kamera, terkendala sinyal. Jadi Bapak dan Ibu, tadi diskusi dari beliau, ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau, dari pengalaman itu sangat menarik sekali. Jadi Bapak dan Ibu yang terasa penyakit yang lain, Bu, bukan khas yang COVID seperti itu yang sebelumnya. Tadi ginjal ya, Bu ya? Atau apa, Bu? Betul. Tadi kan ginjal. Ya kan kalau sekarang itu ini ginjal gitu. Kenapa maksudnya? Kenapa Ibu mendukung seperti itu? Soalnya kan Ibu ini paranoid seperti itu, Ibu. Ya. Alasannya apa, J? Monggo, Ibu. Terima kasih Mas Irwan. Betul sekali. Saya paranoid termasuk mereka bagaimana terhadap kami pasti akan menjauhi seperti itu. Tapi saya ingat bahwa COVID ini virusnya kan tidak kelihatan. Kalau suami nggak mau disuap, terus kemudian tetap bergaul, termasuk dengan anak-anak, kan saya paling khawatir itu anak-anak. Kalau nanti suami nggak disuap, kita cuma meraba-raba ini sakit apa gitu. Kalau nggak ketahuan kan bahaya juga ke anak-anak. Malah lebih bahaya begitu kan Mas, kalau anak-anaknya nanti ketularan nggak ketahuan kan ya repot. Maka itu lebih baik kalau kita yakin bahwa ternyata ini COVID, kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif. Kita harus bagaimana seperti itu. Ya termasuk apakah kita harus isolasi atau harus tetap keluar. Kalau kita negatif kan kita bisa
walaupun sakit kayak saya kan, saya nggak terlalu parah seperti suami. Kalau suami negatif kan saya bisa tetap keluar mengajar karena kebetulan saya juga guru gitu kan. Walaupun daring, tapi kan tetap saya harus ke sekolah untuk menjalankan proses pengajaran seperti itu. Jadi kenapa saya menyetujui suami saya, yaitu tujuannya untuk menjaga orang lain. Kalau kami tahu berarti kami preventif untuk anak-anak, untuk orang lain. Jadi kita tidak memikirkan diri kita sendiri, kita harus memikirkan orang lain. Seperti itu Mas Irwan. Matur nuwun Ibu, ternyata memang motivasinya adalah untuk keselamatan bersama begitu Bu. Betul. Jadi paranoidnya itu dikurangi gitu. Sekarang untuk Pak Cahyo. Jadi kalau pengajian malam Minggu malam itu kayak semi talk show Bapak dan Ibu. Jadi nanti kami akan banyak-banyak bertanya seperti itu. Kalau dari Pak Cahyo nih Pak, Bapak sudah tahu gitu. Tahu kalau misalnya istri ini paranoid. Biasanya orang-orang yang sudah tahu gitu orangnya pencemas, paranoid, biasanya kita sebagai orang yang sudah paham ini nggak mau ngasih tahu nih gitu. Kalau bisa kita COVID ini nggak usah ngasih tahu, nanti malah kepikiran gitu. Kalau dari Bapak sendiri pripun Pak kemarin ketika bagaimana tips dan triknya ingin ngasih tahu istri kondisi yang kemarin itu sempat mungkin menurun atau itu Pak? Ya, terima kasih Pak Irwan. Mungkin barangkali ya saya harus ngakui sebenarnya mungkin saya termasuk orang yang egois juga kali ya. Jadi atau karena memang tipikal orang sakit itu jadi egois semua ya. Jadi karena saat itu yang terasa hanya kepala pusing banget, kemudian tidak bisa makan, batuk terus kan. Saya ke dokter, saya di antara anak-anak yang pertama perempuan dan di OAD belum ini masih online daring gitu. Jadi satu dokter udah nyaranin, Pak kalau masih berlanjut nanti swab. Akhirnya saya berangkat sendiri, saya swab di sana. Pas itu kebetulan saya minta tolong adik saya yang tinggalnya tidak satu tempat sama saya, cuma saya telepon, tolong diambilkan hasil saya seperti apa kan. Karena kan hari berikutnya. Kemudian hasilnya diambil, difoto gitu. Mas positif kan, sudah gitu aja. Terus dia juga tidak berani, justru dia malah nggak berani ke rumah juga. Jadi hasilnya dititipkan sama ya waktu itu masih dibawa ya itu waktu itu istri juga langsung menerima otomatis karena dikirimkan dari adik lewat foto HP itu. Tapi memang ya tadi Bapak Ibu sekalian barangkali memang karena kondisi kita udah drop, kita tidak bisa berpikir banyak sih. Jadi ketika orang mengatakan yang penting tidak panik, tenang, sabar, imun itu, ya kayaknya ya nggak ada yang nyantol nasihat itu. Bahkan ketika ada orang nasihati itu, HP saya matikan gitu. Karena kondisi saya memang benar-benar sedang tidak ingin menerima telepon seperti itu. Jadi karena bahkan tidur pun saya nggak tahu bahwa apa kaitannya ya Pak. Kok tidak bisa tidur dan kayak halu gitu loh, halu. Jadi saya tuh kayak seperti sedang nunggu waktu untuk ngisi seminar misalnya itu. Beberapa hari saya tuh ada kondisi-kondisi yang berubah-ubah. Ini mungkin yang katanya dengan ya mohon maaf mungkin betul istri paranoid dan sebagainya, tapi ketika sudah posisi saya drop memang saya nggak bisa menahan juga Pak Evan seperti apa bagusnya kan ya udah. Ya, seperti itu Pak Isnawan mungkin juga kadang-kadang rasa sakit itu kemudian mematikan segala ini ya, segala rasa mungkin itu ya, sudah nggak logis lah udah. Demikian mungkin. Matur nuwun Pak Cahyo atas jawabannya. Jadi dua pertanyaan yang berkaitan. Ini saya mohon izin untuk membaca pertanyaan dari jamaah. Dan apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya langsung, monggo kami persilahkan untuk langsung bersuara saja nanti. Karena kalau melalui raise hand, terkadang kami kesulitan untuk mengontrolnya seperti itu. Jadi monggo langsung diaktifkan suaranya. Ini pertanyaan dari jamaah, monggo untuk Bapak dan atau Ibu untuk menjawabnya. Di sini tadi Ibu mengatakan bahwa mencari pertolongan, menghubungi kerabat, mencari info obat, dan menghubungi Satgas COVID seperti itu. Nah,
dalam kondisi ini terkadang kita juga merasa malu untuk menginformasikan kepada sahabat kerabat kita. Sebentar. Sebentar. Ini ya. Mohon izin untuk mengulangi, Bu. Jadi pertanyaan ini dari tadi kan Ibu mengatakan bahwa untuk segera bangkit itu Ibu mencari pertolongan, menghubungi kerabat, kawan komunitas, MCC, mencari info dan juga menghubungi Satgas COVID seperti itu. Nah, kesiapan apa saja tips dan trik untuk kesiapan tersebut? Karena kalau kita mau kasih tahu orang untuk COVID ini terkadang itu menjadi beban untuk kita sendiri seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi Ibu menyampaikan bahwa seharian itu nangis di kamar ketika tahu bahwa suami terkena COVID. Lantas, apa saja yang Ibu lakukan untuk siap bangkit kembali untuk merawat suami dan juga anak? Jadi monggo Ibu, 2 pertanyaan. Matur nuwun. Iya betul. Saya tidak langsung tadi saya sebutkan kan katarsis ya. Saya nggak langsung hubungin banyak orang. Yang saya hubungi hanya orang-orang yang saya bisa percaya gitu ya. Dan saya yakin bahwa teman itu akan langsung membantu saya gitu. Jadi ada beberapa komunitas teman-teman di Digasmen itu ya teman yang paling dekat lah gitu, yang saya beritahu bahwa saya suami positif. Tapi saya yakin bahwa teman itu juga akan memberitahu lingkaran-lingkaran pertemanan saya berikutnya gitu. Nah, saya harus siap mental dengan itu gitu. Itu yang perlu saya siapkan. Maka setelah saya mengumumkan bahwa kami positif, saya harus siap mental untuk ditanya macam-macam. Nah, itu ya yang seperti itu. Ya saya ini kan dalam pikiran saya bahwa ini bukan penyakit aib, bukan penyakit yang apa harus dimusuhi gitu. Dan saya harus siap ketika teman-teman tidak mau berhubungan lagi dengan saya. Itu yang ya support dari dalam diri saya bahwa jangan khawatir gitu. Masa kita itu nggak punya Allah, kalau teman-teman menjauh ya kita masih punya Allah gitu. Ada satu teman yang menjauh pasti teman yang lain akan mendekat gitu kan seperti itu. Jadi saya selalu yakin, kebetulan saya ini tipe sanguin ya, orang yang apa kalau di personality plus itu ya gampang gampang ya istilahnya ada, walaupun paranoid saya cuek orangnya ya. Jadi ketika saya sudah ngomong ke teman, saya harus menerima resiko bahwa teman itu akan menyampaikan ke orang-orang lain gitu. Dan nggak langsung semua orang saya beritahu. Sampai di sebuah grup itu teman ada komunitas kuliah gitu termasuk dekat kami, dan saya itu termasuk orang yang sering ngobrol di chat gitu ya. Kok ini Sunah beberapa hari nggak nongol ya, nggak ada komentar, nggak ada cerita gitu. Biasanya dia paling rajin gitu. Nah itu dari situ saya baca tapi saya nggak pernah nongol gitu. Ketika teman ngomong kayak gitu kan otomatis masa saya harus sembunyi. Maka saya kemudian keluar dan berterus terang bahwa saya sedang menjalani isolasi karena Mas Cahyo positif seperti itu. Jadi mau nggak mau ya kita tetap pengen menyembunyikan itu nggak bisa. Dunia kita kan memang sudah dunia apa ya sangat ini ya, medsos di mana-mana, WA, kita berhubungan dengan teman-teman di grup manapun. Kalau kita nggak kelihatan pasti teman-teman kan bertanya, nggak mungkin kita juga sembunyi seperti itu Mas Iwan. Jadi mau nggak mau gitu, jangan takutlah kita di apa ya bahwa kita sakit itu kemudian teman-teman menjauh. Alhamdulillah saya nggak seperti itu, dan ya yakin deh kalau misalnya ada satu yang nggak mau menerima kami, insya Allah akan ada teman-teman yang membantu kami. Seperti itu. Tadi yang kedua apa Mas? Pertanyaan kedua itu terkait dengan tadi Ibu di kamar seharian untuk menangis seperti itu.
caranya untuk bangkit untuk merawat suami dan juga anak. Tadi kan Ibu menyampaikan kalau misalnya ya Ibu itu harus bangkit gitu. Kalau dari Ibu Mahsuna pripun Ibu caranya? Ya itu tadi, anak-anak harus anak-anak butuh saya. Selama ini mereka apa-apa saya, suami apa-apa saya. Lah kalau saya hanya terpuruk, bagaimana nasib mereka gitu, bagaimana makan mereka, bagaimana urusan-urusan, termasuk masa suami saya biarkan, kan nggak bisa seperti itu. Jadi saya nangis, cukuplah saya nangis buat saya dan Allah aja gitu. Kemudian saya harus keluar, saya harus berjuang gitu demi ya suami saya harus ada yang menjaga. Masa suami saya sakit begitu saya diem aja atau saya malah terpuruk sendiri ada di pojokan gitu kan nggak mungkin. Apalagi ada anak saya yang 7 tahun itu kan butuh banget gitu. Sudah saya isolasi nggak bertemu sama dia, tapi kok saya terus kemudian terlihat lembek, terlihat itu kan memberi contoh yang tidak baik juga buat anak. Jadi itu yang membuat saya bangkit bahwa saya nggak boleh seperti ini. Walaupun saya lemah, walaupun saya terpuruk, tapi orang lain nggak boleh melihat saya terpuruk. Terutama anak saya, terutama suami saya yang sedang membutuhkan pertolongan. Seperti itu, Mas Irwan. Baik, berarti motivasinya dari dalam diri sendiri, Bu. Jadi motivasi internal untuk keluarga seperti itu, Baik, Bapak dan Ibu jamaah, monggo Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Tadi kami sudah moderator sudah membuka untuk pertanyaan. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bapak dan Ibu jamaah chat personal kepada saya. Monggo Bapak dan Ibu ingin chat personal boleh, kepada everyone juga boleh gitu. Untuk sekarang kami persilakan bagi Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya secara langsung, monggo di unmute terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, monggo silakan. Karena kalau pakai raise hand, kami kesulitan untuk mengontrolnya. Silakan Bapak dan Ibu langsung bertanya saja di unmute, langsung bertanya kepada narasumber. Saya bertanya. Oh, monggo Ibu, silakan Ibu. Ya, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mahsuna sama Pak Cahyo, alhamdulillah sudah sehat kembali ya Bu ya. Iya, sudah melewati ujian dari Allah dengan baik. Amin. Dan ini sharingnya sangat luar biasa Bu, karena teman-teman kami banyak yang sudah lagi terpapar COVID-19 ini. Nah itu. Nah ini jadi sharing yang malam ini sangat luar biasa, mudah-mudahan membantu sekali untuk teman-teman yang sedang diuji juga ya Bu ya. Iya. Nah ini ada satu pertanyaan Bu yang mau saya tanyakan ke Bu Mahsuna. Apa yang menjadi pendorong Ibu yang utama ya sehingga Ibu bisa ya kalau dalam bahasa psikologinya ada yang disebut dengan resilience ya, tangguh gitu, kuat untuk bangkit kembali dari keterpurukan rasa energi yang negatif tadi ya. Itu yang utama, dari mana Ibu bisa bangkit kembali itu. Ya, terima kasih Bu Mahsuna, Pak Cahyo. Salah satunya adalah support yang luar biasa dari teman-teman. Saya nggak bisa sendirian. Kalau saya tetap sendirian, saya nggak yakin saya juga bisa bangkit gitu ya. Jadi ketika suami ibaratnya sakit, kemudian banyak ya namanya orang sakit itu kadang rewel gitu ya Bu ya. Saya itu kadang-kadang sampai pada posisi ya itu subhanallah, support teman-teman itu luar biasa. Itu yang menjadi membuat saya sanggup untuk tetap berdiri. Saya itu sebenarnya nggak begitu kuat orangnya, itu gampang cengeng ya, nggak tangguh gitu. Tapi ya itu subhanallah, support dari teman-teman. Dokter Aven mungkin beliau hari ini hadir, Pak Bambang,
Bu Mazia, Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, banyak sekali support dari teman-teman itu luar biasa. Dengan begitu, itu apa yang membuat kami jadi kuat. Ya Allah, benar. Teman itu akan menjadi tempat kita untuk memegang bertumbuh pada saat kondisi sangat lemah gitu ya. Dan jangan lupa kita punya Allah juga itu ya. Memang itulah kadang-kadang pada saat seperti Ibu baru sadar kita itu butuh Allah gitu. Kadang-kadang pada saat-saat kalau kita ini banyak lalainya lah gitu. Nah, itu pada saat seperti ini kita diingatkan kita punya Allah yang harus kita jadikan tempat untuk bersandar. Seperti itu Bu Ima. Ya, terima kasih. Mungkin Monggo Pak Isnawan. Terima kasih ini kawan-kawan Bapak Ibu sekalian yang telah support itu. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa ya jamaah itu menjadi kondisi yang mengkondisifkan kita tegar, menguatkan. Iya. Terima kasih. Saja Mbak Masun. Alhamdulillah, terima kasih. Saya pengen aja berbagi. Jadi kalau teman-teman Muhammadiyah kumpul itu kadang musibah membawa hikmah itu ya. Jadi ketika kemarin ketemu saya dengan teman-teman penyintas COVID itu terus mikirnya terus jika isolasi yang ngomai dewi nak sing ngomain duwe kamar akeh. Nek kamare ming loro sing kena loro terus kepiye, ini kan persoalan. Jadi kemudian muncul ide, sekarang kita bikin shelter pesantren COVID. Nah, mau jadi pesantren COVID sekarang. Jadi alhamdulillah Jogja sudah punya 5 sekarang, Mas. Subhanallah, luar biasa. UMY, UAD, PP Aisyah, Unisa, sama satu di Gose di Bantul. Jadi saya kira alhamdulillah membantu jamaah. Saya ingin tahu kira-kira Mas saya sama Mbak Asun kira-kira memotivasi teman-teman PDM Cilegon nggak ya bikin shelter? Bu Isya itu pengen sekali Bu di Banten ada shelter tapi masih susah. Jadi mau Mbak Asun, matur nuwun. Pak Isma itu Pak Isma. Nah itu udah ketua MCC Pak. Langsung tanggapi. Ya, gara-gara Pak Cahyo ini kita punya mobil ambulan ya Bu Ima. Mobil ambulan itu belum punya itu seri. Oh ya. Belum punya seri. Ambulia sama Pak Bambang. Dok kemana mobil ambulan? Oh ya udah, seri mobil saya pindahkan mobil ambulan. Jadi Pak Cahyo itu mau dibawa sama ambulan kan? Oh, dapat mau. Nah, jadi pengen dibawa ke mana? Pak Cahyo ke mana? Ke Depok kemana? Ke Bogor ya? Ya, rumah sakit Pak, Bogor. ke Depok. ke Bogor. Pak Isnawan ya. Ini mobil. Nah, udah bilang itu, udah dokter apa itu kita bawa. Pak Bambang itu orang udah tua tapi berani itu. Jadi Pak Cahyo itu Pak Bambang yang jemput di belakang ya di air pandu. Pak Cahyo nggak mau juga dibawa ambulan, takut juga kan. Jadi istilahnya dengan adanya Pak Cahyo itu kita bikin grup COVID Aisyah kan? Ya tadi alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Subhanallah. Juga akhirnya sekarang Pak, jadi kita mengikrarkan kemarin itu tanggal 5 hari tanggal Kamis kita punya mobil bantuan dari Indonesia Power. Ya. Akhirnya bahkan dikasih dana, terus di belakangnya relawan Muhammadiyah, COVID relawan Muhammadiyah. Tapi logonya memang Indonesia Power. Itu Pak Bambang bawa juga itu, bawa siapa tuh relawan juga itu. Terus juga kita minta yang dari ITBAD mobilnya sama rektor langsung sama Pak Bambang ya kan dari MNC untuk daerah Tangerang. Poltekkes akhirnya juga udah ada sekarang istilahnya udah ada serinya, kita akhirnya sekarang dipakai logo-logonya ya Bu Ima, istilahnya udah logonya Poltekkes ada, tetap yang dari haji itu ada, jadi lagi ada MNC. Jadi ini Pak Ismawan gitu, jadi idenya gara-gara Pak Cahyo itu Mbak Hikmah. Masya Allah. Alhamdulillah. Suatu COVID Aisyah kan, Bu Ise semuanya itu. Emang di situ istilahnya jadi sumber Muhammadiyah itu, jadi sumber istilahnya suatu. Bahkan sekarang ini mobil kita ini mobil ambulan ini dibikin gratis.
udah sampai kemana-mana. Jadi yang sekarang ini tenaga relawannya yang supir ambulans kita udah ada sertifikat, bukan warga Muhammadiyah saja Pak Isnan ya. Iya. Warga yang lain ini udah berani. Nah, Pak Bapak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah berani saya bawa COVID. Masih Pak Dokter, alhamdulillah. Nanti memotivasi yang lain ya kira. Alhamdulillah. Jadi musibah baik mah betul ini buat teman-teman di Banten, teman-teman di Cilegon. Nun Mas Ayo memotivasi, alhamdulillah Mbak Masun. Jadi banyak hikmahnya yang bisa diambil Bapak dan Ibu. Iya, yang penting tadi kata Bu Mahsunah, yang penting pikirannya positif dulu nih, harus serba positif. Makanya hasilnya juga akan positif seperti itu. Jadi misalnya ucapan atau ungkapan yang negatif itu dipisahkan, yang positif ya diambil. Nah, kalau misalnya seperti itu Ibu, jadi ketika Ibu menjalani isolasi dan juga berkeluarga seperti itu, Ibu pernah mendapatkan respon yang negatif tidak gitu dari orang lain seperti itu? Dan lantas bagaimana cara Ibu untuk menetralisir? Soalnya kan ini chatnya sudah kita baca, teleponnya sudah kita dengar seperti itu. Jadi kalau yang tadi kan sangat menginspirasi sekali Bu, bahwa kita ambil yang positif aja gitu. Lantas bagaimana caranya yang positif ini kita baca saja tanpa harus dimasukkan ke hati seperti itu Ibu. Monggo Ibu Mahsunah. Otomatis ya yang namanya banyak orang itu tidak bisa kita filter ya Mas. Ya sudah, mau gimana lagi. Kita lewati aja, dibaca ya dibaca, tapi ya nggak usah bikin hati. Memang bukan hal yang mudah gitu. Kalau misalnya kita nggak kuat, hapus saja gitu. Ya simpel sih sebenarnya, seperti itu saja. Kalau saya selama itu bagus dan kemudian memberi inspirasi ya saya ambil. Kalau enggak, kalau memang harus dibuang, didelet ya didelet aja. Jangan sampai itu merusak apa yang sudah kita bangun. Kita membangunnya kan luar biasa, butuh effort ya, dari energi negatif yang di bawah terus kita bangun ke atas menjadi energi positif. Kalau kita mengambil energi positif lagi dari orang lain, ya sayang gitu, sayang sudah kita bangun susah payah gitu. Jadi ya delete aja gitu, jangan didengarkan. Kalaupun mereka ngeyel ya udah, kalau bisa ya sementara nggak usah jadi salah satu inilah sumber penyakit gitu aja. Berarti harus pandai. Oh, monggo Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya nggak bisa buka kamera, ini terganggu sinyalnya. Beberapa kali saya mental. Kebetulan lagi hujan. Iya, Pak Isnawan, terima kasih. Ya Bu. Ya, mungkin saya juga bersamaan waktu itu dengan Pak Cahyo, tanggal 2 Januari itu kita sama-sama terpapar. Jadi saya mohon maaf Pak Cahyo, waktu itu saya juga yang support itu Pak Dr. Alven, Pak Bambang, semua Mbak Majia. Bahkan saya bisa Ibrahim di Muhammadiyah with you ini justru dari Mbak Majia. Saya justru nangisnya itu di sini, bahkan saya di Jum'iyah. Saya teman Pak Purwadi itu saya sampai nangis di sini. Saya mengeluarkan semua isi hati perasaan saya, betul Mbak Suna. Apa yang dirasakan Mbak Suna sama. Cuman alhamdulillah dari silaturahmi ini kita jadi manjang ya. Kita jadi banyak teman-teman yang sangat-sangat merindukan pengajian ini Pak Isnawan. Betul. Ini kami sangat berterima kasih sekali, banyak masukan, banyak kemajuan, banyak ilmu yang kami dapat dari pengajian ini. Dan salah satunya waktu itu betul kondisi Banten saat ini memang sekarang sedang membara lagi, dan pada waktu itu kita ya bukan iseng sebetulnya, ya terpaksa kita bikin shelter-shelteran gitu. Kebetulan ada rumah kosong punya NJMC, itu markasnya Pak Bambang. Kita bikin shelter aja ya terpaksa karena
di rumahnya tidak ada yang merawat gitu. Tapi ya jujur saya tidak punya ilmunya gitu. Seperti apa membuat shelter. Nah itu kami yang mungkin nanti perlu diobrolkan lagi, dibicarakan lagi dengan PWA, PWM, mungkin dengan pihak-pihak lain lah terutama. Cuman saat itu sangat terpaksa sekali gitu, hanya naluri kemanusiaan aja. Aduh ini orang harus isolasi gitu. Tapi belum tingkat untuk dirawat gitu, tapi dia masih bisa gitu ya, semacam OTG lah gitu. Ya alhamdulillah ya, itu justru yang sampai sekarang saya tuh masih, ya Allah saya pengen bagaimana ini membuat shelter gitu. Apalagi sekarang, ya alhamdulillah ini dengan adanya MDMC, dengan MCCC, betul itu seperti penyemprotan gitu. Itu bukan lagi keluarga kita, keluarga Muhammadiyah Pak. Jadi pihak-pihak lain itu sampai tadi pagi aja masih ada yang minta. Bisa gimana untuk disemprot katanya. 1 RT. Sudah kasusnya udah bukan lagi yang dirawat, sudah sampai tingkat kematian. Tuh, Pak. Jadi kematian itu, aduh ya Allah, saya tuh sampai betul itu kami jadi di sini juga mohon maaf, mohon izin Mbak Ratna juga saya masukkan di grup COVID-nya Banten. Ini di sini juga kita banyak dibantu sekali dengan konseling-konselingnya dari sekolah-sekolah dan Jogja. Mungkin itu saja ucapan terima kasih kami. Alhamdulillah mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlanjut, tidak hanya sampai di sini. Amin, Ya, amin. semangat Amin. Pak Cahyo, Mbak Suna, kita sama-sama kebetulan kami sama di grup COVID juga di Banten dengan Mbak Ratna Pak. Ya, mohon doanya mudah-mudahan di sisa usia saya yang tinggal sedikit ini masih Tetap semangat, bisa semangat. Terima kasih. Mohon maaf ini kamera saya nggak bisa saya buka. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isya atas sharing-sharingnya. Monggo dari Pak Cahyo atau Ibu Mahsuna untuk menanggapi sharing dari beliau. Monggo Bapak dan Ibu. Jadi Isya itu kemarin pas sakit juga pas barengan dengan kami ya. Jadi saat itu di Januari, jadi ketersediaan rumah sakit yang tinggi-tingginya juga sehingga tersediaan rumah sakit tidak ada. Jadi dan ternyata Januari mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan saat ini. Waktu itu kan rata-rata 12.000, 11.000 per hari kasus. Saat ini kita sampai di 40.000, 35.000 kemarin kan. Ini kondisi yang ternyata lebih meningkat lagi. Jadi kalau tadi Dr. Advan sampaikan bahwa ini kemudian kondisi pandemi ini munculkan ide-ide kreatif. Sebenarnya memang kondisi-kondisi memang dibutuhkan di lapangan. Jadi ada 4 ambulan yang kita siapkan di MDMC itu ternyata memang kurang. Pak Alam Syah dan Pak Bambang sebagai operatornya di sini juga merasa kewalahan. Ada sehari kemarin ada 9 permintaan untuk penggunaan ambulan, hanya terlayani 3 seperti itu. Jadi memang kondisi-kondisi yang memang kalau dibilang kolab mungkin ya mendekati kondisi itu, kondisi krisis. Jadi di sini saya lihat juga banyak kawan-kawan Banten yang hadir di sini, ada kawan-kawan di Cilegon, ada Pak Wardi, ada Pak Agus Wahyono, ada ini mungkin juga realitasnya memang kita memang ya peran Muhammadiyah, peran MCC memang perlu ditingkatkan lagi pada saat seperti ini. Memang kita menjadi dibutuhkan lagi. Jadi seperti kami yang pencintas ini, satu sisi memang yang merasa wajib untuk mengedukasi kepada pada masyarakat, karena masih banyak sekali yang tidak percaya COVID itu ada. Masih ada statement-statement kadang-kadang bikin nggak nyaman lah, meninggal di COVID kan dan sebagainya. Karena faktanya memang COVID. Ini konspirasi, ini apapun lah, mungkin apapun kondisinya, tapi kan ibarat perang ya tidak usah membahas kenapa perang, kenapa ada ini. Ya sekarang waktunya tiarap, mungkin seperti itu loh. Jadi tidak perlu ada pertanyaan ini konspirasi. Ya, sekarang ini banyak jelas-jelas yang meninggal di depan kita. Ada kawan-kawan kita, kerabat kita. Hari
Kamis pagi itu kawan masih menyampaikan di WA, masih kondisi isolasi di rumah sakit, siang jam 12 meninggal karena COVID itulah. Ini kondisi-kondisi yang sebenarnya memang real depan kita. Edukasi ini yang ternyata juga tidak mudah ternyata. Beberapa hari yang lalu saya mengalami di perusahaan itu karyawan untuk diajak vaksin tidak pada mau karena alasan ya takut, cerita bahwa ada tetangganya yang divaksin kemudian malah justru parah dan sebagainya. Nah, ini kemudian menjadikan enggan untuk vaksin, padahal vaksin juga statusnya masih gratis kan. Ya kita sampaikan berbayar sampai 430.000 sekali vaksin. Dan ya sehingga biayanya akan cukup tinggi lah. Ini kesempatan harus gratis vaksin lah. Sulit tidak mau lah. Akhirnya dengan kebijakan perusahaan ya wajib kalau nggak mau vaksin ya libur dulu saja. Ini kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat bahwa ya sulit ternyata untuk bersama-sama mengikuti ini. Jadi ini barangkali tambahannya Pak Mas Irwan, Pak Isnawan. Jadi bahwa satu sisi kondisi yang meningkat saat ini ternyata juga tidak serta-merta diikuti kesadaran masyarakat yang baik juga. Makanya peran MCC ini menjadi kondisi yang saya kira perlu lebih giat karena ya kenyataannya tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan ambulans saja memang kami masih kewalahan. Shelter itu Pak Bu Iso sudah sampaikan juga, kami hitung-hitung juga ternyata juga tidak cukup murah dan tidak cukup mudah gitu. Apalagi kami juga tidak banyak punya sarana-prasarana untuk jadikan tempat shelter ini. Demikian Pak Irwan mungkin. Nggih, matur nuwun Pak Cahyo atas. Pak Irwan. Oh, nggih, monggo Bapak silakan. Tingkat kestresan Bu Masuna ya. Yang istilahnya Pak Cahyo setelah masuk di Rumah Sakit Provinsi Banten. Bayangin pada saat itu baru berapa 2 jam 3 jam minta pulang. Pak Bu Masuna tuh, waduh, Dok kemana Pak Bambang? Kita aja stres juga, kitanya sebagai temannya ikut stres. Ini gimana Pak Bambang? Apa kita bawa menjemput juga ini? Pak Cahyo, baru berapa hari kita pulang katanya. Di dalam itu, waduh, banyak yang meninggal katanya. Wah, itu jadi depan saya. Iya, Bu Masuna stres, kita teman-temannya juga ikut stres. Untuk dia sebagai psikolog itu menimpalkan. Jadi saya sebagai dokter, jadi saya juga telepon teman saya yang dokter di sana. Ini bagaimana? Apakah di tempat ruangan Mas udah belum ada Dok istilahnya? Jadi direkturnya kebetulan teman saya itu kan. Dan Pak Dokter, sampun direpoti. Iya, jadi benar ini Pak Isnawan ya, stres itu. Kitanya yang sebagai temannya ikut stres. Benar itu. Jadi itu tambahan memang stres itu sangat stres ya. Tapi dengan stresnya kita akhirnya mempunyai ide. Akhirnya seorang dok itu masalah surat ketakutan juga dokter nggak bisa puskesmas nggak bisa membantu. Akhirnya dokter yang di puskesmas saya minta surat-surat untuk rujukan. Nah, setelah itu dokternya itu keluarganya sakit juga itu Pak Cahyo minta itu Dok bisa nggak istilahnya ada nggak di rumah sakit sampai akhirnya itu pengalaman. Jadi pengalaman itu guru yang terbaik. Nah itu jadi istilah ide-ide itu karena stres. Nah itu jadi ya Pak itu Mas Irwan ya sama Pak Isnawan ya. Pak Isnawan ya gitu. Mungkin itu dari saya tambahannya. Terima kasih Bapak atas tambahannya. Untuk terakhir sebelum penutup mungkin dari Pak Cahyo dan juga Ibu Masuna ingin memberikan pesan untuk kita yang hadir di Zoom pada malam hari ini dan tentunya pesan untuk seluruh kita masyarakat Indonesia khususnya seperti itu. Monggo Ibu silahkan dan juga Bapak. Matur nuwun Mas Irwan. Ya satu hal yang harus kita ambil hikmah dari kita nih pejuang-pejuang yang sudah terlepas atau teman-teman yang sedang berjuang harus yakin sembuh. Kenapa? Kita diperlukan masyarakat untuk menjadi survivor ya.
Jadi para penyintas COVID ini adalah survivor di masyarakat kita. Kita harus mampu menjelaskan ke mereka bahwa ini COVID ada. Terus kemudian kalaupun kita kena COVID itu bukan kemudian dunia runtuh. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk semangat sembuh seperti itu. Termasuk apa yang harus kita lakukan selain ini. Misalnya kita harus vaksin, ya vaksin. Walaupun kayak kami ini habis terpapar, kita tetap melakukan vaksin. Jadi kita dengan hikmah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai salah satu penyintas COVID, buat teman-teman yang masih berjuang untuk sembuh, insya Allah harus semangat sembuh dengan semangat berjuang bahwa apa istilahnya medan pertempuran dengan COVID belum selesai dan kita adalah pejuang-pejuang tangguh itu yang dikirim oleh Allah untuk membantu masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa kita harus bergandengan tangan bersama-sama agar bisa terlepas dari pandemi yang jadi pada saat ini. Seperti itu Mas Irwan. Pak Cahyo. Terkait dengan buku Ibu. Mbak Ratna. Terkait dengan cara mendapatkan. Maaf Mbak Ratna, kebetulan bukunya sudah sold out, tapi insya Allah dalam waktu dekat akan saya ini lagi. Cetak ulang. Ada beberapa revisi termasuk yang kasus-kasus yang baru ini akan saya masukkan sebagai pembelajaran bahwa ternyata memang kita satu-satunya cara itu ya M1M aja cukup. Ikutin apa ya, kalaupun kita nggak setuju, nggak sepakat pemerintah begini dan begitu, emang kenyataannya kita harus M gitu. Satu aja M, nggak perlu 6M, nggak perlu 5M, nggak perlu berapa 10M, cukup 1M, manut. Apa yang disuruh pemerintah, insya Allah kalaupun kita nggak percaya, ya Muhammadiyah sebagai organisasi yang kita percayai, ketika pimpinan Muhammadiyah sudah memberikan fatwa, memberikan instruksi, harus vaksin. Ayo warga Muhammadiyah semuanya vaksin. Harus prokes, ya ayo prokes, karena memang pada kenyataannya dokter-dokter sudah mulai banyak yang terpapar, kemudian capek. Semua fasilitas ditambah tapi sumber daya manusianya nggak ada, ya percuma juga. Jadi satu-satunya yang perlu kita lakukan ya cukup 1 aja, M1M, manut. 2M kata Pak Arif. 2 Mbak, manut Muhammadiyah kan ya. Manut Muhammadiyah. Wis ngomong ketua MCCC. Bukunya ini judulnya Positif yang menakutkan. Jadi tidak semua positif itu bagus Pak Irwan menyatakan. Cukup mungkin. Ngatur Mas Irwan, monggo. Baik, terima kasih Pak Cahyo dan juga Ibu Mahsuna. Malam ini kita mendapatkan sharing pengalaman yang insya Allah kan, kemudian psikologi dan juga spiritual seperti itu. Nah, sesuai dengan pengajian kita juga seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi setiap malamnya punya tema yang berbeda-beda. Dia ada dari segi kesehatan, itu yang mengisi adalah dokter, dari segi psikologi, spiritual, dan juga setiap Ahad malam kita ada sharing dari Bapak atau Ibu atau keluarga seperti itu yang pernah mengalami COVID seperti itu. Nah, kemudian di room chat sudah tersedia link untuk bergabung melalui WA Group. Jadi di situ kami share informasi terkait dengan pengajian dan juga terkait dengan Pekbar. Jadi kalau materi pengajian itu kami sampaikan melalui room chat, melalui grup WA tersebut. Jadi apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin mendapatkan informasi pengajian, ingin mendapatkan materi pengajian, bisa bergabung melalui grup WA yang ada linknya kami share di room chat ini seperti itu. Nah, kemudian informasi yang kedua,
terkait dengan pendampingan psikologis. Jadi dari LDP MCCCC itu menangani konseling seperti itu. Insya Allah ini gratis, Mbak Nita, mohon maaf. Ya, gratis, Deirwan. Dan J. nanti kita ada 3 kali konseling gratis kalau misalnya dirasa sekali belum bisa mencukupi begitu. Untuk nomor adminnya ada di kolom chat, mungkin bisa dibantu dibacakan ulang, Deirwan. Terima Oh, kasih. J. Ini nomor adminnya Bapak dan Ibu, namanya Mbak Arum di 081 393 463 226. Saya ulangi sekali lagi, 081 393 463 226. Jadi untuk layanan psikolog pendampingan ini terbuka untuk umum Bapak dan Ibu. Jadi silakan di-share sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan informasi pengajian ini untuk umum. Jadi bukan hanya untuk warga Muhammadiyah saja, melainkan untuk semuanya begitu. Jadi silakan di-share sebanyak-banyaknya begitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir tadi terkait dengan buku, nanti kalau misalnya bukunya sudah diperbanyak, akan kami sampaikan melalui grup WA juga. Kalau sejauh ini yang bergabung di grup WA sudah 35 peserta dari berbagai macam daerah. Jadi di situ di grup WA tersebut kita bisa bersilaturahmi di situ Bapak dan Ibu. Jadi silakan bergabung. Apabila kesulitan melalui linknya, boleh Bapak dan Ibu menghubungi nomor yang tertera pada poster yang Bapak dan Ibu terima seperti itu untuk pengajian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pengajian pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kita bersama-sama telah mengikuti bersama sharing pengalaman bagaimana beliau juga inti ini insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga tercatat sebagai amal jariah untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Cahyo dan juga Ibu Masuna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan berlipat keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.